konstitusi. Apa dasarnya coba? Iya. Pertanyaan saya, dasarnya apa? Ya, dasarnya kalau mau menurunkan Gibran ada dasar hukumnya. Ini apa? Kan nggak ada alasannya. Tiba-tiba ngancam DPR, ngancam MPR. Ini nggak benar ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman relawan, sabar saja, nggak usah ini, biar kita berhadapan dengan mereka. Ya jangan terpancing. Ya mereka ini lagi cari panggung. Ya, cari panggung, cari apa gitu. Itu yang saya nggak suka ya. Jadi saya melihat ini kelompoknya, kelompok kecil ini. Dipites juga selesai urusannya. Jadi relawan nggak takut ini Pak? Nggak ada sedikit pun kita tidak akan takut. Catat itu Pak Rodi. Bahwa mereka juga akan menurunkan massa ke DPR? Mau masa ke DPR itu nggak akan takut. Catat itu. Ya. Jadi nggak usah ke kita tuh nggak usah gertak sambel lah. Ya nggak usah nakut-nakutin rakyat. Ya seolah-olah itu bahwa Anda yang bisa ngatur negara ini. Ya pemakjulan segala macam. Ente ini siapa? Nggak jelas. Belum tentu sepakat ada teman-teman Anda di Purnawirawan itu. Berapa sih kekuatan Anda? Udah sepakat kan dengan Purnawirawan yang lain? Nah, jadi jangan bikin kisruh. Jadi ada tendensi Anda itu mau kudeta. Ya, kalau tadi saya bilang Pak, itu istilahnya kudeta merayap. Iya. Mau merusak Indonesia. Wah, ini terlalu ini. Ya, saya nggak suka ya dengan gini-ginian kita sambal ya. Saya nggak takut lah. Kalau mereka mengatakan sudah cukup syarat untuk memasukkan Wapres Gibran, gimana menurut? Cukup syaratnya apa? Pertanyaannya syaratnya apa? Syaratnya apa dari masyarakat? Apa dari kelompok dia? Kalau dari masyarakat itu ada mekanismenya. Ya, ada diatur oleh undang-undang. Apabila seseorang dipanggilkan syaratnya misalnya kan korupsi, ada tuh catatan dan Berkhianat pada negara. berkhianat kepada bangsa dan negara. Ini kan nggak ada. Yang ada ditampilkan itu adalah kebencian. Ya, sekeluarga dibenci oleh kalian. Apa maunya? Ya, saya nggak ngerti, nggak paham. Padahal Fahrul Razi pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Karena itu kita juga yang ngedorong. Pak Rozi, Anda jadi menteri itu kita yang dorong. Ya, kenapa? Kita sama-sama berjuang. Nggak sadar Anda. Jadi nggak usah lah, nggak usah dijual-jual bahwa saya bintang 4. Udah sama, kita ini sama Pak. Ya Pak ya. Jadi saya minta kepada Pak Rozi dan teman-teman, tolonglah jangan sampai masyarakat itu salah persepsi. Jangan sampai Purnawirawan ini jelek gara-gara bapak-bapak ini. Karena Purnawirawan nggak hanya mereka Pak ya? Oh banyak Pak. Ini sempalan kecil. Jadi gara-gara gula setitik rusak susu sebelanga. Nah ini itu merusak citra Purnawirawan ya? Ini akan ini. Saya tahu Anda cari panggung. Karena urusan misalnya kemarin ini sudah bicara ijazah, nggak mempan. Iya kan? Iya. Lari ke sini. Ini diketahui oleh rakyat Indonesia. Tiba-tiba ngancam mau menduduki DPR. Coba aja. Saya relawannya Prabowo, Jokowi, Gibran. Siap bersama teman-teman tuh. Ya. Melindungi Gibran. Ya. Anda ini ingin menghancurkan Gibran, menghancurkan Prabowo, menghancurkan Indonesia. Tadi saya menghargai loh. Anda ini biasanya kalau dari jebolan, apalagi jenderal ya, mantan jenderal ya, biasanya Pancasilanya sudah tidak diragukan lagi, kebangsaannya sudah tidak diragukan lagi, ya, wawasan yang lain juga Nusantara juga tidak diragukan. Kok tiba-tiba bikin seperti ini kayak anak kecil? Ini kan kayak anak kecil. Saya anggap ini anak kecil ini, ya kan? Mereka itu kan ada ya. Lalu mengatakan begini Bu. Iya takut nanti Pak Prabowo meninggal, kan gitu kan? Iya. Anda sudah menduli Tuhan. Apa yang terjadi jika terjadi? Trump umurnya berapa Prabowo sekarang? meninggal. Trump umurnya berapa sekarang jadi presiden? Catat berapa tuh?
Nggak ada tuh orang Amerika